Kehidupan modern menawarkan sebuah kemudahan, membuatmu semakin nyaman dalam menjalani hidup. Tapi, di satu sisi, kehidupan modern memberikan dampak kemunduran yang sangat serius bagi kemajuan umat manusia. Jika kamu nonton video porno, kamu akan dipandang sebagai orang yang normal bagi standar kebanyakan orang di planet ini. Pornografi tersedia secara luas dan mudah diakses. Pornografi juga semakin diterima secara sosial. Kalian pasti udah sering banget dengar istilah bokep sebagai pemersatu bangsa. Dampak buruk dari kehidupan modern adalah makin kesini makin mudah untuk mengakses pornografi. Menurut KPAI, sebanyak 66% anak usia 9-19 tahun mengakses pornografi melalui gadget mereka. Aku sendiri belum menemukan data yang pasti bagi penikmat pornografi di kalangan dewasa. Tapi kalau anak-anak aja angkanya segitu, bisa dibayangkan ya berapa jumlah penikmat pornografi di kalangan dewasa. Mungkin aja bisa sampai 90%. Namun dalam besarnya jumlah angka tersebut, kamu pasti kesulitan menemukan seseorang yang dengan mudah menyebut diri mereka pecandu pornografi. Oke, kita menyempit lagi ya urusan PMO atau sering disebut porn, masturbasi, dan orgasme. Banyak stigma di masyarakat mengatakan bahwa hal ini sangat normal kok untuk nonton bokep kemudian masturbasi. Hal ini menurut mereka adalah hal yang menyehatkan. Tapi apa yang terjadi kalau sampai kecanduan? PMO sendiri menciptakan pola adiktif yang hampir sama dengan orang-orang yang memiliki kecanduan narkoba dan merokok. Bahkan bagi sebagian orang, untuk melepas kecanduan pornografi akan lebih sulit dibandingkan dengan melepas kecanduan drug dan merokok. Alasan terbesarnya adalah pornografi zaman sekarang semakin canggih. Nah, bagi anak 90-an pasti tahu banget ya gimana rasanya dulu pertama kali mengakses media cewek-cewek telanjang. Nah, pengalamanku dulu yang ngelihat orang telanjang adalah melalui Google Search. Sesimpel itu. Dulu internet belum sekencang sekarang, dan satu-satunya akses untuk bisa lihat pornografi adalah datang ke warnet. Itu pun dulu buat nonton video bokep yang berdurasi sekitar 10 menit dibutuhkan waktu yang lama, ya karena internetnya super lemot tadi ya, dan bahkan sampai di-download untuk ditonton di rumah. Tapi zaman sekarang udah berubah. Kecenderungan anak-anak zaman sekarang udah nggak download bokep lagi, tapi mereka lebih menyukai streaming. Ya ada sih yang masih koleksi bokep, sampai bertera-tera di hadisnya untuk koleksi. Kalian semua pasti punya temen yang kayak gitu ya, atau bahkan malah kamu yang kayak gitu. Masalah terbesar online streaming adalah semakin banyak pilihan yang nggak terbatas. Zamanku dulu kualitas 3GB aja udah sangat bersyukur. Nah sekarang minimal kayaknya kualitas 1080 HD dapat dengan mudah diakses di smartphone. Bahkan kalau kalian punya TV 50 inch, kalian dapat mengakses bokep pada kualitas 4K. Belum lagi sekarang ada teknologi VR 3D yang membuat pornografi semakin imersif dan makin susah bagi orang untuk berhenti mengkonsumsi pornografi. Oke, selain faktor teknologi yang semakin canggih, yang semakin memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penikmat pornografi, ada faktor lain yang membuat kenapa sangat susah untuk berhenti nonton pornografi. Kalau aku bertanya, di mana kamu dapetin video bokep ini? Kamu mungkin bakal bilang, di 1 atau 2 situs yang favorit kamu, tanpa mikir panjang. Nah, kalau kemudian aku tanya, berapa banyak kamu membayar untuk mengakses situs-situs ini? Mungkin kamu akan keheranan dan berkata dalam hati, lah, ngapain harus bayar buat nonton bokep? Nah, industri pornografi adalah industri besar yang bernilai miliaran dolar. Tapi, sebagian besar konsumen penikmat bokep menonton dengan gratis. Bahkan sekarang kamu bisa mendownload bokep di Twitter secara gratis. Banyak banget pilihannya, mulai dari lokal sampai bule sampai Jepang. Nah, ini masalahnya. Saat kamu kecanduan minuman keras, rokok, atau bahkan narkoba, ada motivasi untuk berhenti ketika udah mulai menguras kantong atau dompet kamu. Nah, hal ini nggak bisa terjadi kalau kamu kecanduan bokep ya. Kamu nggak ada alasan finansial untuk berhenti dari kecanduan bokep, kecuali kamu membuat alasan sendiri. Kamu harus membuat alasan kenapa kamu harus menyudahi kegiatan PMO ini. Nah, berdasarkan pengalamanku dan beberapa jurnal ilmiah yang udah aku baca ya, kegiatan PMO ini dapat merusak sistem dopamin dalam otakmu, yang membuat hidup kamu menjadi kurang termotivasi, menjadi tidak produktif. Dan apa yang sudah aku alami sendiri dan apa yang udah aku derita adalah kadang aku susah fokus ketika mengerjakan suatu tugas. Berhenti selama 1 tahun ke belakang untuk tidak melakukan PMO lagi membuat hidupku sangat jauh lebih baik. Hal yang paling aku notice adalah kemampuan untuk fokus mengerjakan satu tugas selama beberapa jam. Itu sangat signifikan banget perubahannya. Nah, itulah alasan terbesarku kenapa berhenti menonton bokep. Kamu sendiri juga harus mulai menentukan alasanmu ya. Kenapa kamu harus mulai berhenti?
Kamu sendiri yang bisa merasakan dampak negatif dari pornografi. Susah emang, tapi susah bukan berarti tidak mungkin. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Percayalah dengan kemampuanmu. Nah, untuk membantu kamu berhenti kecanduan pornografi, aku udah bikin panduan 90 hari bebas pornografi. Panduan ini aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Kamu bisa download panduan ini gratis di link deskripsi ya. Oke, terus semangat. Dan kalau kamu pikir video ini bermanfaat, subscribe channel ini ya. Thank you.